Selamat siang Yogyakarta. Hidup mahasiswa. Hidup PKN Malioboro. Hidup buruh tani. Hidup emak-emak melawan. Hidup rakyat Indonesia. Sekali lagi, elit negeri ini membohongi rakyatnya atas nama konstitusi. Mereka membikinnya ketika palu mahkamah jatuh, semuanya diabaikan. Kemudian dibegal di tengah malam. Tahun 98, Malioboro menjadi saksi bagaimana rakyat unjuk gigi sebagai pemilik negeri. Apakah Jokowi tidak mengerti bahwa pemilik negeri ini adalah kita, rakyat Indonesia? Kita tidak mau lagi dibodohi. Kita sangat serius untuk menjaga konstitusi demi tegaknya negeri ini. Kalaupun terus kita dibohongi, maka kita perlu memekikkan kata sakti kita. Revolusi, 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 revolusi. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam Off the Record, membaca berita di balik berita. Hari ini memang spesial dan kami tayang dua kali ya. Tadi pagi kita sudah membahas soal Erina Gudono yang membuat orang ngamuk sedunia begitu, karena memang jadi trending topik dunia di tengah situasi negara yang sedang gawat ya, enak-enakan flexing lah gitu ya, kemewahan hidup dan sangat tidak sensitif dengan situasi itu. Dan sekarang ini kelihatannya pemerintah dan DPR itu mundur juga ya menghadapi tekanan publik ya, tekanan massa ya Mbak Agi, karena kita membaca pernyataan dari ketua PLT ketua KPU ya, yang Afifuddin, yang menyatakan bahwa mereka tetap mengikuti mereka akan membuat PKPU itu mengikuti putusan dari MK gitu ya, bukan putusan dari DPR. Dan kemudian menyusul, nah ini tadi baru jumpa pers ketika kita sedang rekaman ini, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian dari Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, sedang menyelenggarakan jumpa pers. Tapi kita tahu dari status di media sosialnya, dia menyatakan bahwa DPR tidak akan mengesahkan itu dan tetap untuk pilkada ini akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi batal mentorpedo putusan Mahkamah Konstitusi. Itu dua perkembangan yang menurut saya luar biasa menarik, dan tentu kita akan bahas apa sih implikasinya dan apa behind the scene-nya, dan juga soal rame-ramenya para influencer ya, kelanjutan tadi pagi ya Mbak ya, karena kan ini para influencer untuk pertama kalinya juga turun ya, banyak sekali yang turun ke DPR begitu. Oke, mari kita mulai. Mbak Agi mau mulai dari mana, yang terbaru atau kita flashback sedikit ke peristiwa-peristiwa yang ada di gedung MPR DPR? Iya ya, jadi kita flashback dulu ya Mas Hersu. Jadi apa yang terjadi pada hari ini? Jadi rupanya ini kepanikan terjadi di istana. Kepanikan juga terjadi di seluruh jajaran pejabat, saya rasa demikian. Karena demo ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi setidaknya ada 15 titik di seluruh Indonesia di mana demo ini berlangsung secara simultan. Bahkan hari ini Ibu Iriana begitu kan berkunjung ke Makassar, Mas Hersu, dengan beberapa anggota kabinetnya, dengan Ibu Wuri, yaitu Ibu istri dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, begitu dia berkunjung di sana. Dan ini cukup viral ya Mas Hersu, bagaimana di tengah kegentingan seperti ini rombongan ibu-ibu ini yang melakukan sosialisasi tentang narkoba di Makassar begitu, dan di sana seperti tidak terjadi apa-apa, padahal mahasiswa yang ada di Makassar itu juga ramai Mas Hersu di sana begitu. Makassar Begitu
ya luar biasa kan unjuk rasanya. Jadi ini antara luar biasa. antara mertua dan anak menantu sama aja ya anunya ya perilakunya ya, tidak peka gitu dengan situasi ya. Dan Pak Jokowi juga dia membatalkan acara OJK berkaitan dengan OJK itu di Kemayoran tanpa ada pemberitahuan. Dari pagi Pas Pampres sudah ada di sana, tapi ditunggu sampai pukul 2 siang itu Pak Jokowi tidak hadir. Jadi kepanikan luar biasa dan beberapa petinggi itu diundang ke istana termasuk dari PBNU dari ini. Jadi rupanya membutuhkan kekuatan lah kalau seandainya memang terjadi gejolak di rakyat. Saya rasa salah satunya adalah meminta bantuan dari PBNU begitu Mas Hersu. Nah, tapi kalau kita melihat apa yang terjadi di yang ada di DPR begitu ya, itu memang luar biasa. Hari ini turun para tokoh, para influencer begitu ya, para tokoh agama juga ada UBN gitu, begitu juga ada. Kalau para influencer ini UBN memang ini kita sudah menduga. UBN Bahtiar Nasir ya maksudnya ya. Bahtiar Nasir ya, ada tokoh yang sudah lama tidak muncul tapi kemudian muncul lagi ya gitu ya. Ini memang mengingatkan kita kayak dejavu peristiwa 98 ya kelihatannya ya Mbak Agi ya. Ya. Jadi semuanya berkumpul tanpa ada sekat. Begitu juga gelombang mahasiswa ini sampai dengan sore masih terus berdatangan yang membuat masyarakat juga terus berdatangan Mas Hersu sehingga sampai malam ini. Dan baru saja ini sebelum ada konferensi pers yang disiarkan secara live, konferensi persnya Sufmi Dasko yang akhirnya membatalkan begitu secara resmi membatalkan bahwa pengesahan RUU Pilkada itu tidak akan ada begitu. Itu para tokoh PDIP, tokoh-tokoh bisa dikatakan tokoh muda lah ya, itu seperti Arteria Dahlan, Pandan Ababan, anaknya dari Pandan Ababan yaitu Putra Nababan yang kita tahu dulu juga teman jurnalis kita ya di masa kita dulu juga masih di lapangan, dan juga ada Mas Inton Pasaribu itu bergabung gitu, mereka datang ke lokasi begitu Mas Hersu. Sementara kalau siang hari sampai sore harinya itu terjadi orasi yang bergantian lah satu sama lain. Ada Bintang Emon, begitu juga ada Mamat Al-Katiri, ada Abdur begitu ya, kemudian ada Abdel gitu, Abdel Akrian, Ari Kriting ya. Ari Kriting betul, juga ada Joko Anwar di sana. Mereka sebagian itu melakukan orasi di depan di atas mobil komando. Kita bisa melihatnya salah satu begitu Mas Hersu yang mendapatkan banyak perhatian dan kemudian diposting oleh para pesohor-pesohor lainnya saat ini dan viral. Itu adalah orasi dari Reza Rahardian. Kita bisa menyimak sebentar Mas Hersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman semua, selamat siang. Semoga masih tetap semangat. Saya hadir pada hari ini karena sesederhana saya selalu cenderung berhati-hati dalam mengambil sebuah sikap. Saya tidak pernah mau ikut dalam kontestasi politik. Saya tidak ikut campur dalam urusan pemilihan dan lain-lain, atau jadi kubunya siapa adalah hal yang paling saya hindari. Dan saya selama ini selalu menjadikan dunia seni sebagai wilayah untuk saya menyampaikan keresahan hati dan kritik sosial. Tapi hari ini, saya sudah tidak bisa lagi berhenti diam. Saya tidak bisa tidur tenang di rumah. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk saya keluar dan bersama dengan kawan-kawan semua melihat bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis porak-poranda di sebelumnya, dan hari ini
Kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal. Masih juga berusaha untuk dijegal. Tadi malam saya menulis sebuah tulisan. Kalau Mahkamah Konstitusi sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba dianulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Sebab saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Dan hati teman-teman semua yang ada di sini, semoga kita bisa mengawal ini terus. Kita sudah melihat tadi pagi jam 9, kemudian ada keputusan menunda 30 menit, lalu kemudian ditunda. Mudah-mudahan memang inilah yang harusnya mereka lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Saya tidak bisa berbicara lebih banyak, saya hanya berpesan bahwa teman-teman menjaga diri baik-baik, kita tetap tertib, kita jaga situasi yang kondusif, kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjaga situasi hari ini dengan cara-cara yang tertib, cara-cara yang terhormat. Terima kasih teman-teman semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Lawan. Kamu lagi mau dipecah belah oleh mereka. Kita tinggalkan segala ego yang ada pada diri kita. Kita bersatu karena mereka takut kita bersatu. Jadi teman-teman datang ke sini atas inspirasi sendiri, mau atas dasar konten mau apapun, mari. Mereka takut kita jadi banyak. Selama ini mereka memecah belah kita, seluruh agenda mereka masukkan dan gol-gol saja, iya kan? Jadi setuju tidak kalau kita harus bersatu? Setuju tidak kita harus bersatu? Bersatu, rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hanya ada satu kata. Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Oke, ya jadi Reza nggak nyangka nih saya. masuk yang mahal. Ya, oh ini ya. Nih saya nggak lihat tipikal dia tipikal aktivis. Kemudian ada yang bercanda, saya tanya sama kenapa? Kan dia pernah memerankan Habibie berapa kali, masa nggak ketularan apa perilakunya Habibie, katanya begitu, yang demokratis gitu. Ya. Iya. Dan ini menarik karena memang dia followernya dan penggemarnya itu ada jutaan. Saya rasa ini akan membuat kontestasi konstelasi itu menjadi berubah, Mas Hersu. Dan di mana yang tadinya para artis, pesohor, influencer begitu yang tadinya mendukung rezim dengan segala tingkah polanya begitu. Saya rasa mereka akan tiarap sejenak lah. Mudah-mudahan tiarap selamanya lah ya. Ya. Mas Bahkan Hersu. Dr. Tompi kan juga sudah memposting ya pernyataan dia yang soal terhadap Kaisang, yang dia merasa sudah nggak respect lagi, dan kemudian risikonya dia dibully karena kan dia tadinya memang pendukung berat dari Pak Jokowi ya. Iya, pendukung. Ya, Luar tapi biasa. saya kira kita mesti ingatkan, jangan dibully ya. Kalau ada orang itu kan ada kesadaran baru, atau kalau dalam terminologi agama sebagai insaf itu ya boleh-boleh saja gitu. Masa mau terus menerus kita ada pembelahan terus seperti itu ya, Mbak Agi ya. Ya please ya, kalau ada buzzer, ada influencer yang insaf, ya kalau mau dicolek dikit, tapi jangan dibully lah gitu ya. Iya, tapi kalau insaf itu, kalau tobat itu jangan dilakukan lagi begitu ya, jangan Oh, melakukan iya. hal yang
Nah, begitu kan ya Mas Hersу, karena kalau Tompi ini sejarahnya dia juga pernah marah-marah sekali karena ada tagihan listrik yang tiba-tiba melonjak Mas Hersu sampai berjuta begitu ya, padahal dia kan memiliki klinik dan sebagainya. Jadi memang kalau setelah mereka merasakan ini sebetulnya di pemerintahan Pak Jokowi yang tadinya tidak akan ada kenaikan listrik, ada subsidi ini itu dan sebagainya, ternyata kan semuanya zonk begitu. Nah, itu yang membuat kekecewaan Mas Herssu. Jadi saya kira situasinya seperti itu. Tapi mari kita bicara konstelasi politiknya ya Mbak Agi. Ini kan menarik sekali karena KPU sebenarnya dengan KPU ditanya oleh wartawan dan menyatakan bahwa mereka akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi itu pun sudah sinyal. Itu nggak mungkin Ya. KPU itu berani ngambil sikap itu kalau tidak ada green light dari istana atau setidaknya dari Menteri Sekretaris Negara lah Pak Pratikno kan langsung biasanya pertanggungjawabannya ke situ dan biasanya juga yang pengendalinya juga dari situ kan gitu ya. Jadi Tapi kalau hari ini agak beda loh Mas Herssu. apa? Hari ini agak beda. Hari ini agak beda karena bukan Ari G. Dwi Payana maupun bukan Pak Pratikno yang muncul. Tapi ini pejabat yang baru karena kan buat apa dibayar mahal-mahal kalau dia nggak jadi sasaran tembak untuk ditimpukin begitu ya. Itu hari ini yang muncul itu Hasan Nasbi. Dia kan baru saja dilantik sebagai kepala lembaga komunikasi kepresidenan. Dan dari nada dia berbicara itu sangat jelas bahwa ya seolah-olah istana ini ingin lepas tangan, cuci tangan begitulah bahwa itu masalahnya ada di DPR, yang berulah itu DPR. Jadi dia menyerahkan keputusannya di DPR. Jadi ini lucu begitu ya. Padahal kita tahu di balik itu kan memang ada pergerakan begitu dan sudah tahulah itu kalau kepanjangan tangan biasanya adalah Pak Pratikno begitu untuk operasi-operasi ke partai dan sebagainya. Ya, kita justru melihat bahwa apa yang terjadi di Balek itu kan sebenarnya nyata-nyata sekali kalau itu ada kepentingan karena kepentingan di sana ya karena kan dua keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan merugikan kepentingan istana dan khususnya kepentingan Pak Jokowi ya. Satu soal keputusan tahun nomor 60 itu yang berkaitan dengan dengan soal ambang batas partai politik itu ya. Itu kan berarti kan membuka peluang PDIP yang tadinya betul-betul di cornering gitu ya, dipojokkan, dia dikucilkan sendirian dia partunya hidup lagi begitu ya. Yang kedua itu juga soal Anies gitu. Peluangnya Anies itu jadi terbuka. Orang kemudian mengait-kaitkan itu dengan PDIP. Walaupun belakangan ini ada nada yang kayaknya kurang positif dari Ibu Megawati kepada Anies Baswedan ya. Tapi saya kira kan ini bukan hanya PDIP yang kartunya hidup, itu semua partai politik yang ada di Jakarta itu kecuali yang di parlemen ya, yang itu kecuali Demokrat itu kan kecuali Demokrat semua bisa mengusung sendiri, mulai bahkan PSI pun ini sebenarnya kalau Kaisang mau maju di Jakarta bisa sendirian sebenarnya gitu, cuman berani apa enggak kan begitu? Oh enggak, Kaisang juga enggak bisa sekarang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu dia tidak bisa maju sebagai kepala daerah. Jadi kan itu semua ya, itu semua kepentingannya keluarganya Pak Jokowi. Apa urusannya DPR dengan urusan itu gitu. Tapi kan kemarin kita terheran-heran kok DPR jadi membebek begitu saja gitu, kok ada satu kekuatan besar gitu seolah-olah yang bisa menggiring mereka semua untuk menanggalkan akal sehat mereka begitu ya. Dan kita kan lihat kemarin itu salah satu yang cukup keras itu memang wakil ketua Badan Legislatifnya ya, yakni siapa namanya Ahmad Baidowi yang dipanggilnya Awi itu ya. Dan berikutnya adalah politisi dari Gerindra Habibur Rahman kan yang paling keras yang bersuara seperti itu dan kemudian kelihatannya diikuti oleh Awi itu kan. Dan hari ini dua-duanya itu kan ketika mau melakukan orasi di depan massa itu kan justru kemudian dievakuasi oleh polisi karena mereka ditimpuki oleh botol-botol air mineral ya oleh para pengunjuk rasa kan. Hati-hati Pak, di bawah, hati-hati. Hati-hati di bawah. Balik kembali. Kami Dan kemarin kan mereka kelihatan pasang badan. Untuk apa mereka pasang badan? Ya untuk kepentingan Pak Jokowi. Kalau buat Pak Prabowo saya kira sebenarnya merugikan situasi semacam ini. Karena satu, ini kalau terjadi apa-apa ya Mbak Agi. Misalnya kemudian situasi eskalasi dan kemudian terjadi situasi darurat. Kan Pak Jokowi yang akan memperlakukan situasi darurat dan pelantikannya Pak Prabowo bisa ditunda kalau terjadi hal semacam itu. Kedua, kalau toh katakanlah tidak ditunda, biasa saja. Tetapi kemudian ini terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat berdarah-darah dan sebagainya. Itu kan akan jadi beban berat buat
Pak Prabowo ya, karena ini diwariskan semua Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo nanti akan deal dengan negara-negara donor itu atau lembaga-lembaga donor lainnya ketika dia mau nambah hutang yang sangat besar, tapi kemudian mereka mempersoalkan bahwa kamu bagian dari rezim yang tidak demokrat yang kemudian menindas gerakan pro demokrasi. Ini kan berat banget gitu. Itu makanya saya heran apa yang terjadi kok malah Gerindra yang ngotot gitu kan, ini merugikan Pak Prabowo kan gitu. Ya, jadi ini memang mereka ini menganggap begitu ya Mas Hersu bahwa rakyat itu bodoh, rakyat itu betul-betul dungu dan tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua yang ada di bawah meja, yang di bawah kulit mereka begitu. Seolah tertutupi begitu ya. Padahal orang juga tahu Mas Hersu, ini kan sudah menjadi rahasia umum sekarang ini. Kita lihat bagaimana percakapan begitu ya di WA, percakapan di Telegram apa dan sebagainya itu sungguh cetowelo-welo begitu. Karena saya pun sering mendapatkan informasi dari sana dan ini banyak sekali purnawirawan misalnya yang masuk ke dalam grup-grup politik dan mereka membeberkan segala macam rahasia atau info intelijen yang mereka dapatkan begitu Mas Hersu. Jadi saya rasa wajar kalau kemudian ini Habibur Rahman begitu ya, bukan berarti saya tidak prihatin melihatnya, tapi kemudian saya lihat kemarahan itu. Habibur Rahman ini kan ditolak karena mereka ingin bertemu langsung dengan Dasko. Itu dinyatakan betul oleh para pengunjuk rasa tadi. Kenapa? Karena memang otaknya adalah Dasko begitu. Seperti bagaimana mungkin dikiranya tidak tahu, tapi kalau saya melihat percakapan-percakapan itu Mas Hersu di bawah gitu, itu mereka mengetahui bagaimana operasi itu berlangsung, siapa yang menemui petinggi dari PKS sehingga kemudian terjadi deal-deal kesepakatan apa saja yang akan diberikan, dijanjikan dan sebagainya, dan operatornya itu adalah salah satunya ya memang dari petinggi Gerindra tersebut begitu, sehingga kemudian Habib Rahman ini sebagai kepanjangan tangan dari Dasko begitu ya, dia di tim hukum Gerindra dan kemudian kita tahu dia menjadi jubir, hampir tiap hari ada di televisi, orang muak melihatnya, orang jadi kasihan sama Pak Prabowo begitu, didegradasi oleh anak buahnya sendiri dan orang kemudian banyak sekali kalau saya mendengar dan saya membaca mereka berkesimpulan jangan-jangan mereka ini menjadi kroninya dari Pak Jokowi, kok tingkah mereka ini, apa yang mereka lakukan ini justru mendegradasi dari apa yang rekonsiliasi begitu yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini sudah ada beban berat soal HAM berat, kasus HAM berat yang berusaha dilupakan, berusaha untuk dihapus supaya tidak diungkit lagi. Kalau terjadi apa-apa pada masa pro demokrasi saat ini, misalnya katakanlah ada yang injury, terluka begitu ya, sampai dibawa ke rumah sakit apalagi sampai meninggal dunia, itu pasti akan ada penyelidikan HAM lagi. Itu akan menjadi kasus baru di masa di akhir Pak Jokowi dan kemudian itu pasti akan berlanjut, akan menjadi yang tadinya mereka hanya mempersoalkan soal revisi undang-undang dari pilkada, mungkin akan menjadi tuntutan untuk pemakzulan Pak Jokowi. Dan kemudian juga akan mempersoalkan kemarin keputusan MK di mana Pilpres itu sudah dinyatakan sah begitu kan Mas Hersu, itu akan dipersoalkan lagi begitu dan kemudian ya seperti kata Mas Hersu, maka akan bisa ditunda, akan ada pemerintahan darurat apa dan sebagainya. Ini betul-betul merugikan Mas Hersu dan kita berharap ya, dan saya sih melihat Mas Hersu memang penanganan kali ini lebih soft. Coba kita lihat, kita tidak melihat tentara. Biasanya memang pada acara, bukan acara ya, pada aktivitas yang seperti ini, pergerakan yang seperti ini, demo yang besar seperti ini ya, itu selain polisi juga ada tentara. Walaupun tentara biasanya hanya berjaga-jaga mengawasi, kemudian polisi lah yang aktif membuat tameng apa dan sebagainya begitu. Tapi kemudian ketika terjadi bentrokan, banyak tentara yang aktif juga. Kita lihat ya, yang sudah terjadi yang lalu itu di masa pemerintahan Pak Jokowi. Saya rasa kali ini Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dia mengatakan tidak untuk tentara terlibat dalam hal ini karena kita melihat apa yang ada di dalam gedung DPR itu, yaitu di halaman ketika massa dari pintu belakang berhasil merobohkan gitu dengan tali begitu ya, kita bisa melihat ini videonya dengan tali, banyak anak Trisakti di situ, luar biasa ini mahasiswa dari Trisakti yang mereka yang berkumpul di belakang pintu DPR dan kemudian memakai tali mereka merobohkan, mereka kemudian masuk ke dalam dan ada second layer yaitu dari pengamanan di mana di situ kita melihat sepertinya BRIMOB begitu ya, mereka membawa perisai dan sebagainya begitu ya. Jadi
berhasil masuk mahasiswa dari depan maupun dari belakang. Yang di depan memang bukan pintu gerbang utama, tapi ada jeruji yang lain yang berhasil juga dirobohkan. Ini luar biasa. Mereka juga berhasil masuk. Yang dihadapi adalah polisi, bukan tentara. Jadi saya rasa memang sudah ada campur tangan Pak Prabowo di sini. Dia tidak menghendaki adanya kerusuhan, adanya keributan, adanya dari dulu Pak Prabowo selalu mengatakan ya. Bukan berarti saya ini Pak Prabowo, tapi saya memang mengikuti begitu. Dia selalu tidak mau kalau ada korban di situ. Dia tidak mau kalau seandainya korban itu apalagi antara tentara dengan mahasiswa. Karena banyak di antara mereka ini lahir dari anak kandung rakyat yang berkekurangan, yang dari ekonomi menengah ke bawah, yang bahkan untuk menyekolahkan, menguliahkan mereka itu harus berdarah-darah untuk menjadikan anak mereka sebagai tentara itu dengan effort yang luar biasa, dan akhirnya mereka hanya akan bentrok dan usianya masih sama-sama muda, masih sama-sama diliputi dengan emosi yang luar biasa begitu. Di tengah panas matahari, mereka tidak sempat makan, minum sudah habis apa dan sebagainya. Bagaimana emosi itu tidak tumbuh? Seperti itu Mas Hersu. Ya, ya. Saya kira ini keputusan yang tepat lah kalau kemudian DPR menarik ini ya, karena saya kira ini memang kepentingan Jokowi. Kita nggak bisa tidak, karena kalau lihat putusan Mahkamah Konstitusi itu kan memang menguntungkan semua keluarga Jokowi. Jadi di mana kita mau dibilang nuduh, faktanya memang seperti itu. Pak Prabowo justru nggak ada kepentingannya seperti Anda bilang tadi. Kalau ada justru malah dia dirugikan kan ya. Kalau kemudian terjadi kerusuhan dan kemudian situasi darurat dan ditunda pelantikan, dia rugi. Kalau terjadi katakanlah aparat bisa mengendalikan semuanya dan kemudian jatuh korban, dia juga rugi juga gitu, karena dia memulai pemerintahan barunya itu dengan situasi yang berdarah kan begitu, dan bagaimanapun juga dia akan disalahkan karena dia selalu mengklaim dia kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Saya kira situasi ini mungkin bisa membuat publik menjadi lebih sedikit kendor lagi tensinya gitu ya, tapi saya tahu bahwa banyak sekali mahasiswa yang masih tidak percaya dengan ucapan-ucapan dari pejabat itu, dan mereka masih ingin bertahan di DPR, dan saya mendengar besok itu mereka masih mau turun dengan aksi yang sangat besar gitu Mbak Agi. Ya. Iya memang seperti itu Mas Hersu. Bahkan ini banyak sekali yang bertanya kepada saya begitu ya, secara japri begitu bertanya, itu masih mungkin tidak mereka akan mengesahkan di tengah malam, karena itu kelakuan mereka memang seperti itu. Jadi memang sudah banyak sekali ketidakpercayaan itu. Saya bilang tidak mungkin, mereka tidak, bahkan even mereka mendekati gedung DPR saja sudah tidak berani, karena tadi siang itu posisinya memang Dasko itu dia menyanggah ya bahwa penundaan dari paripurna hari ini karena ditunggu sudah 30 menit ditunda menjadi jam 10, ternyata belum datang, sampai jam 10 lebih belum datang juga begitu kan. Jadi tidak quorum jumlah anggota DPR yang datang. Tapi kan kita tahu memang yang kemarin yang mengundang untuk rapat Balek dan kemudian Panja itu adalah Dasko, bukan Puan Maharani begitu kan Mas Hersu. Dan hari ini juga tidak ada satupun itu anggota PDIP, fraksi PDIP yang datang ke lokasi ke DPR. Nah ini yang bertanya itu, mereka takut kalau seandainya tiba-tiba mereka melakukan anggota DPR ini dari Balek dan kemudian Panja ini melakukan rapat paripurna dan mengesahkan sendiri. Saya bilang ini tidak bisa, karena mereka harus melakukan rapat itu di gedung DPR. Tidak bisa kecuali terjadi gempa bumi, darurat yang seperti apa begitu ya. Mereka harus tetap datang ke sana, ke ruang paripurna itu begitu. Jadi ya memang spekulasi itu tetap Mas Hersu, mereka tetap tidak percayalah, karena mereka sudah terlalu sering membodohi rakyat begitu. Saya kira situasinya memang seperti itu. Jadi tapi tetap saja waspada ya, jangan kemudian dikendorkan kewaspadaan ya. Jadi para mahasiswa, para elemen-elemen buruh dan sebagainya itu tetap harus dalam kondisi siaga, jangan kemudian menganggap bahwa sudah menang tuntutannya dikabulkan. Gitu ya Mbak Agi ya. Nah, dan kemudian ada satu lagi nih Mas Hersu, yang ini perlu diketahui nih, karena penonton kita banyak sekali mereka yang bersimpati kepada Anies. Jadi memang ada pertemuan hari ini, yaitu pengumuman dari PDIP soal rekomendasi mereka kepada kepala daerah yang nanti akan diusung, dan kemudian di situ tentu saja Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP itu ada pidato ya, dan di situ yang banyak sekali dan sekarang ini viral Mas Hersu, yaitu cuplikan dari Ibu Mega yang mengatakan
karena rupanya dia di depan itu dia ketemu dengan yang apa namanya semacam satgas baju-baju hitam begitu, dan dia heran ini apa, dia tidak mengenal baju tersebut dan seragam tersebut, ini ada apa, dan kemudian mereka membawa spanduknya itu adalah meminta PDIP untuk mendukung Anies, sehingga kemudian Ibu Mega ini dalam pidatonya mengatakan kalau mau ikut PDIP jangan gitu dong, yaitu maksudnya jangan ada satgas Anies di depan pintu gerbang, dan dia mengatakan pakai spanduk suruh PDIP dukung Anies, kalau mau didukung PDIP harus mau ikut PDIP dong, enak aja. Ini kan seperti biasa Ibu Mega mengatakan demikian begitu. Tapi yang kemudian banyak sekali jawaban ini PDIP akan rugi sendiri, Mas Hestu, karena banyak sekali mengatakan bahwa mereka akan mendukung PDIP di 2029 kalau seandainya PDIP ini mau mengusung Anies. Ya, Pak, pemahaman saya bukan satgasnya Anies, itu satgas PDIP yang membawa spanduk Anies kan gitu kan. Kemudian karena ditanyakan kepada Pak Komarudin Watubun, Pak Komarudin ini kan juga membawai satgas kan, kalau seperti itu kan, kemudian dijelaskan soal itu gitu dari Bu Mega seperti itu. Tapi memang saya mendengar kalau secara internal itu kebanyakan ingin mendukung Anies, tapi ini belum disampaikan kepada Ibu Megawati. Jadi ketika ada orang membuat spanduk itu, Ibu Megawati itu ya terkejut. Tapi saya sepakat kalau kemudian katakanlah PDIP ngotot akan mengusung calon sendiri karena merasa sekarang mereka bisa mengusung calon sendirian, apalagi kemudian sesama kader, ya pasti akan sangat berat peluangnya ya, karena perolehan suara PDIP di Jakarta saja kan kemarin juga kalah dibandingkan dengan PKS gitu. Jadi saya kira ini masih dinamis lah, jangan terlalu putus harapan dulu pendukungnya Anies, karena di luar PDIP seperti saya singgung tadi, sebenarnya sekarang banyak partai-partai lain itu yang juga bisa mengusung sendiri. Apakah kemudian mereka berani meninggalkan Kim Plus atau tidak? Kalau PKS saya kira tidak akan meninggalkan Kim Plus karena sudah ada pernyataan-pernyataan dari para bicara PKS maupun juga sekjennya, mereka menyatakan tidak akan balik badan. Bahkan mereka juga siap mendukung Lutfi dan Kaisang di Jawa Tengah. Tapi kan dengan putusan yang baru ini, dengan PKPU yang baru itu yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, ya Kaisang nggak bisa jadi calon wakil gubernur. Jadi Kaisang bisa meneruskan liburannya bersama dengan istrinya di Amerika Serikat, dan ini sesuai dengan skenario semula, dia akan menemani istrinya di Philadelphia gitu ya, untuk menemani sampai sekolahnya selesai. Saya kira itu Mbak kesimpulannya ya sekarang ini. Jadi yang soal Anies saya kira ceritanya masih panjang gitu ya, tapi kartunya masih hidup gitu. Tapi yang jelas pasti hidup lagi itulah PDIP, karena PDIP batal absen di berpuluhan daerah yang dia tadinya tidak bisa maju sendirian. Itu ya Mbak Agi ya. Oke. Iya, betul. Jadi tetap semangat ya. Kita masih ada beberapa hari lagi, dan PKS ya. Sampai 29, dan PKS juga semangat dukung dinasti politik harga mati begitu. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akal sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waras.